Durhaka itu bukan hanya tentang membentak, tetapi juga memaksa orang tua menjual harga diri demi sebuah gengsi yang semu. Sebelum penyesalan menjadi pengantarmu ke kubur, dengarkan rintihan doa mereka di setiap kayuhan becak. Inilah kisah anak yang selalu membentak ayahnya demi memenuhi keinginan akan barang-barang mewah. Sebuah gubuk kecil yang berada di pinggiran kota. Dinding kayunya yang sudah lapuk, atapnya yang sudah bocor diterjang hujan. Di dalamnya terpajang foto seorang wanita tersenyum, satu-satunya warisan dari almarhumah ibu. Arman yang berusia 50 tahun, seorang tukang becak kurus dengan seragam yang lusuh, sedang memandangi foto itu sambil menggenggam selembar uang receh. Lara yang berusia 17 tahun, putrinya masuk dengan wajah masam, yang memakai jaket branded yang memiliki sobek di dekat siku. Lara yang baru masuk ke dalam rumah langsung melempar tas sekolah ke lantai, seraya berkata, "Ayah, teman-temanku sudah mempunyai handphone baru semuanya. Aku malu pakai HP jadul ini." Arman lalu menunduk dan mengusap foto istrinya. "Lain kali ya nak, ayah baru dapat orderan ke stasiun," ucap Arman. Lara lalu memotong perkataan ayahnya. "Selalu lain kali, ibu pasti malu lihat ayah cuma jadi tukang becak," kata Lara. Arman mengepal uang receh di tangannya sambil gemetar. Arman lalu menjual TV tabung satu-satunya ke tukang loak. Ia menatapnya seperti mengubur kenangan menonton sinetron bersama almarhumah istri. Uang hasil jualan ia berikan kepada Lara untuk membeli sepatu sneaker. Setelah mendapatkan sepatu baru, Lara lalu memamerkan sepatu barunya dengan melakukan live di Instagram. Malam itu hujan deras. Arman mengayuh becak dengan nafas tersengal, mengantarkan seorang penumpang yang sedang mabuk. Di sebuah jalan yang licin, ia hampir ditabrak mobil. Penumpang itu mengumpat membayar separuh harga. Pada saat itu Arman sedang mengalami sakit, lalu pergi ke rumah sakit. Arman menggigil di kursi tunggu menjual jam tangan karet peninggalan istrinya untuk biaya obat. Perawat pun berkata kepada Arman, "Pak, ini adalah gejala TBC. Bapak harus banyak istirahat." Arman pun tersenyum getir. "Saya masih kuat, Bu. Anak saya perlu uang untuk ujian," ujar Arman. Sesampainya Arman di rumah, lalu Lara merengek minta laptop baru untuk tugas sekolah. Arman pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengusap dadanya sambil kedua matanya berlinang. Malam itu hujan badai, dan Arman baru sampai di rumahnya. Lara marah-marah kepada ayahnya karena HP-nya ketinggalan di sebuah kafe yang mewah. Arman memaksakan diri mengayuh becaknya ke pusat kota untuk mengambil HP milik anaknya yang ketinggalan di sebuah kafe. Di dalam perjalanan, becak Arman mengalami oleng di jalan yang licin. Sementara itu, Lara terus mengeluh di rumahnya, selalu menyalahkan ayahnya dan selalu menginginkan barang-barang mewah, tanpa melihat kondisi ayahnya yang miskin dan memiliki tubuh yang lusuh. Di rumah, Lara terus berkata, "Saya satu-satunya yang tidak mempunyai iPhone 15 di sekolah. Mau tidak mau, ayah harus membelikan HP tersebut untuk saya." Lalu Peter pun menyambar. Lampu jalanan mati. Becak Arman tergelincir di tikungan, tubuhnya terlempar ke pembatas jalan. Kalung perak peninggalan istri, satu-satunya yang tidak pernah ia jual, patah berhamburan. Arman pun berteriak lemah sambil menggenggam foto Lara yang masih kecil. "Lara, maafkan ayah." Seperti itulah ujar Arman saat mengalami kecelakaan itu. Di sebuah tikungan gelap itu, becak Arman tergelincir ditabrak sebuah truk. Tubuhnya terlempar ke selokan, darah menggenangi foto Lara kecil di sakunya. Orang-orang berlari keluar rumah dan menolong Arman dan dibawa ke rumah sakit. Dalam peristiwa itu, terdapat salah seorang warga yang mengenali Arman sang tukang becak itu. Lalu warga tersebut bergegas pergi ke rumah Arman dan menyampaikan kabar tersebut kepada putrinya Lara. Mendengar hal tersebut,
Lara sangat histeris dan langsung bergegas pergi ke rumah sakit bersamaan dengan seorang warga itu. Lara lalu berlari masuk ke ruang ICU sambil memegang tangan ayahnya yang sangat dingin. Monitor EKG berbunyi datar, menandakan Arman sudah tidak ada lagi. Dokter menyerahkan surat yang ditemukan di saku Arman. Surat penjualan ginjal atas nama Lara untuk DP kursus desain. Dokter pun berkata, "Bapak bilang ginjalku cukup satu, tapi masa depan anakku harus 2 sayap." Mendengar hal itu, Lara pun menangis sangat histeris. Setelah itu, Lara lalu membuka dompet sang ayah yang berisi koin receh bertulis tabungan SPP Lara. Lara pun sangat menangis histeris akan hal tersebut. Mendengar kejadian itu, Lara menangis dengan terseduh-seduh dan sangat menyesali akan perbuatan kasarnya terhadap sang ayah di kala itu. Sebelum ayahnya dimandikan, Lara menemukan sepucuk kertas di dalam saku sang ayah. Tetapi Lara belum mengetahui apa yang ada di dalam kertas tersebut. Setelah ayahnya selesai dimandikan, dikafani, dan disolatkan, lalu sang tukang becak tersebut dikuburkan di sebuah pemakaman umum. Lara lalu berlutut di kuburan sang ayahnya. Hujan membasahi batu nisan yang sederhana. Arman, sang tukang becak yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Lara membawa surat wasiat yang baru ditemukan itu dan membukanya dekat pemakaman sang ayahnya. "Nak, maafkan ayah yang tidak bisa memberimu hidup mewah, tapi di surga nanti, ayah akan jadi tukang becak malaikat mengantarmu ke gerbang bahagia." Lara sangat menjerit histeris, merobek baju brandednya, mengganti seragam SMA dengan kain hitam. Di sudut gubuk, ia menemukan tumpahan uang receh yang disimpan Arman untuk biaya kuliahnya. 1 tahun kemudian, Lara kini memakai seragam SMA yang biasa, mengayuh becak ayahnya yang sudah dicat ulang. Di jok belakang ada tulisan setiap kayuhan adalah doa. Saat melewati tikungan maut, ia melihat bayangan sang ayah yaitu Arman, sedang tersenyum memunguti koin perak di aspal. Lara sekarang menjadi tukang becak wanita. Di belakang becaknya tertempel sebuah stiker yang bertuliskan, "Setiap senyum penumpang adalah doa untuk ayah." Saat Lara mengayuh melewati tikungan tempat sang ayahnya tewas, ia melihat bayangan ayahnya tersenyum di bawah sinarnya bulan.